الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وأراه من آياته ما يزداد به الإيمان ويقوي به اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الذي فضل نبينا محمدا على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل دينه ظاهرا على كل دين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di pekan pertama di bulan Rajab. Dan sebagai umat mukmin, sebagai umat Islam, kita senantiasa mengingat satu episode sejarah dari kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa agung yang terjadi kepada beliau, itulah peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Kalau seandainya kepentingan Isra dan Mi'raj ini hanya untuk menerima perintah salat, lalu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya jawaban dari pertanyaan ini ada 5 alasan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan terlebih dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum kemudian dimi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah rabtul masjidainil muqaddasaini. Adanya atau mengikat dua masjid yang suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hanya ada 2 masjid ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan penyebutan 2 masjid ini di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengikat dua masjid. Dan di dalam satu ayat disebutkan dua masjid, sehingga ini menjadi isyarat kepada kita bahwa kedua masjid ini tidak boleh dipisahkan, bahwa kedua masjid ini tidak boleh dilalaikan oleh umat Islam, tidak boleh diabaikan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua masjid ini adalah dua masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi bersama dengan munculnya peradaban manusia, yaitu oleh Nabiullah Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi?" Dan bertanya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Al-Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjidil Aqsa." Maka berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa lama antara keduanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa adalah 40 tahun." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya Nabi Ibrahim bukan yang meletakkan pertama kali pondasi Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram, tetapi Nabi Ibrahim hanya meninggikan pondasi bangunan masjid tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan kondisi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui." Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Masjidil Haram, maka ayat yang lain menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah, ketika diperintahkan untuk berdakwah di Mekah, Masjidil Haram sudah ada sebelum kedatangan mereka berdua. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Artinya Masjidil Haram telah ada sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama menguatkan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah orang yang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian alasan kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-hijrah. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa adalah gerbang menuju langit. Bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh, kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit melalui Masjidil Aqsa. Nanti Nabi Isa kembali akan diturunkan pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal, untuk menghancurkan Ya'juj wal Ma'juj. Di mana diturunkannya adalah di Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk itulah didatangkan terlebih dahulu ke Masjid Aqsa, karena Masjid Aqsa merupakan pintu gerbang menuju langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba pilihannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menobatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul mursalin, sebagai pemimpin para nabi, sebagai pemimpin dunia. Ya, taksin imamatud dunia. Ketika pada malam Isra dan Mi'raj Allah menghadirkan seluruh anbiya, seluruh para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan ada 120.000 nabi dan 315 rasul malam hari itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Tidak ada masjid lain di atas muka bumi ini yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Masjid Aqsa. Dan malam hari itu semua nabi salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya wal mursalin menjadi makmum diimami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan keempat adalah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan semua nabi untuk menyambungkan risalah kenabian, bahwa seluruh nabi, seluruh utusan Allah, seluruh para anbiya wal mursalin itu risalahnya satu dan risalahnya sama. Kemudian dengan hadirnya khatamul nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Seluruh nabi-nabi mewariskan risalahnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kemudian alasan yang kelima, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa Masjid Aqsa dijadikan sebagai kiblatul ula, sebagai kiblat pertama bagi seluruh para anbiya, seluruh umat manusia. Kiblat pertama bagi seluruh para anbiya. Makanal anbiya illa wal, ya, seluruh para nabi dan seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi-nabi kecuali mereka hijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Maqdis, atau lahir di sekitar Baitul Maqdis, atau berdakwah di Baitul Maqdis. Oleh karenanya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kewajiban untuk menjaga masjid yang suci ini, di mana masjid ini sejak 1967 telah dikuasai oleh Zionis Israel, oleh orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Dan kemudian 2 tahun setelah itu, tepatnya 21 Agustus 1969, masjid ini dibakar oleh orang-orang Yahudi. Pada peristiwa pembakaran itu ada sesuatu yang menarik, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Saat Perdana Menteri Israel saat itu adalah Golda Meir, dia mengatakan seperti ini: setelah kami membakar Masjidil Aqsa, semalam suntuk kami tidak bisa tidur. Kami takut umat Islam dari seluruh penjuru dunia akan menuntut balas pada tempat Isra dan Mi'raj nabinya, akan menuntut balas kiblat pertamanya, akan menuntut balas tempat yang begitu dicintai oleh nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika matahari terbit dan kami melihat tidak ada bahaya apapun yang menimpa kami, maka kami berkesimpulan bahwa kami sedang berhadapan dengan umat yang terlelap dalam tidurnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Orang Yahudi mengatakan bahwa kita umat Rasulullah SAW yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai umat yang sedang terlelap dalam tidurnya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, la yanamur Rasul hatta yaqra'u Bani Israil. Nabi Muhammad tidak pernah tidur malam sebelum membaca surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Artinya Rasulullah SAW mengenang beliau begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir hayat beliau. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, manakala engkau telah dipanggil Allah? Manakala engkau telah meninggal ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Alaika fi Baitul Maqdis. Alaika fi Baitul Maqdis." Pergilah kalian ke Baitul Maqdis. Pergilah kalian ke Baitul Maqdis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Baitul Maqdis, bukan Masjidil Haram, bukan Makkah atau Madinah? Ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Masjidil Aqsa, kedudukan Baitul Maqdis adalah kedudukan yang mulia yang harus kita jaga bersama-sama. Dan akhir hayat kehidupan kita semuanya, kehidupan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkala dimulai dari dalam Masjidil Aqsa. Perhatikan, suatu hari nanti akan ada yang memanggil, akan ada yang meniupkan sangkala sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Dari mana? Min makanin qarib, dari tempat yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Maka bagaimana mungkin kita mengharap syafaat Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin kita berdoa meminta meminum di telaganya Rasulullah SAW sementara kita lalaikan masjid yang begitu dihormati oleh beliau? Kita lalaikan masjid yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau berpesan kepada kita semua untuk menjaganya. Mudah-mudahan kita semua dengan doa kita, dengan harta kita, dengan perhatian kita, ikut andil di dalam membebaskan Masjidil Aqsa, karena masjid ini terancam diruntuhkan oleh Zionis Israel. Bahkan Amerika telah mengeksekusi keputusan bahwa Yerusalem atau kota tua yang di dalamnya ada Masjid Aqsa menjadi ibu kota dari negeri Israel. Padahal semua itu kita ketahui bahwa kota tua Yerusalem yang di dalamnya adalah Masjid Aqsa itu menjadi milik kita, milik umat Islam. Maka kita tunggu ketika Masjid Aqsa dibebaskan di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian kembali dikuasai dan dibebaskan kembali oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian direbut kembali. Sejak saat itulah kita menunggu adanya Salahuddin yang lain. Mudah-mudahan khutbah ini memotivasi kita, setidaknya ketika kita tidak bisa memberikan sumbangsih lebih dengan harta kita, dengan jiwa kita, maka setidaknya doa-doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera terbebas dari tangan penjajah Zionis Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca penggalan sejarah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keniscayaan dan menjadi kewajiban bagi setiap kita yang mengaku dirinya sebagai umat mukmin, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengenang dan menjalankan ritual semata, tapi jauh dari itu adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil intisari dari setiap apa yang kita baca dari penggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya setiap tindak, laku, ucap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tauladan yang harus kita ambil, yang harus kita jadikan contoh dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan itu adalah spirit kita, motivasi buat kita semua, supaya kita betul-betul diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan sebagaimana yang kita harapkan kita juga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Dalam kondisi yang seperti kita hadapi sekarang ini, sesungguhnya Rasulullah SAW juga sudah memberikan arahan, sudah memberikan contoh, sudah memberikan tuntunan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita melaksanakan contoh dan tuntunan tersebut. Mari kita sama-sama terus perkuat keimanan kita, keyakinan kita, kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan contoh kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman 'adada ma ahata bihi 'ilmuka وخط به قلمه وأحصاه كتابه. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المرابطين في مسجد الأقصى. اللهم فك مسجد الأقصى. اللهم فك أسرى مسجد الأقصى. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum. Aqimus shalah.